Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriani CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Matangna. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan refleksi pembelajaran yang saya lakukan dengan model refleksi 4P terkait koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Model refleksi 4P ini berisi 4 bagian penting, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana masa depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saat melakukan refleksi diri terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian, momen saat ruang kolaborasi bersama rekan-rekan guru menunjukkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penerapannya pada proses pembelajaran di sekolah sesuai dengan konteks sosio-kultural. Yang ketiga, pada saat demonstrasi kontekstual, mempelajari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan di sekolah. Kemudian pada modul 1.2, terdapat momen eksplorasi konsep mengenai bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia. Kemudian ada diskusi kelompok mengenali nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Serta demonstrasi kontekstual, yakni membuat gambaran diri terkait rencana masa depan sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir, adanya momen elaborasi pemahaman bersama instruktur mengenai nilai dan peran dari guru penggerak. Dari modul 1.1, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, kita belajar pendidikan itu menuntun anak agar mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan itu memerdekakan anak. Anak dapat belajar tanpa tekanan dan paksaan. Pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Dari modul 1.2, kita belajar nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak yakni berpihak kepada murid. Sedangkan salah satu peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak ini untuk menciptakan manusia yang merdeka, yakni anak berdaya dalam memilih. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah nilai dan peran guru penggerak bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat momen-momen itu terjadi, saya merasa banyak kekurangan. Saya perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana menjalankan peran saya sebagai guru. Benar adanya, kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Saya merasa harus selalu menambah pengetahuan dan wawasan terkait manusia merdeka, perkembangan zaman, pendidikan yang lebih baik, serta peran kita sebagai guru. Menjadi guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, lebih dari itu, kita bertugas mendidik penerus bangsa agar menjadi manusia yang berkarakter. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas saya hanya menyampaikan materi pelajaran saya. Proses pembelajaran yang saya lakukan terkadang hanya bersifat transfer ilmu. Kemudian saya berpikir yang utama adalah anak-anak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Saya lupa untuk memperhatikan karakter siswa saya yang berbeda-beda. Kemudian saya juga berpikir bahwa refleksi tidak terlalu penting untuk dilakukan, sehingga saya jarang melakukan refleksi pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menjalankan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya harus bisa menjalankan filosofi Amon, menjadi pemimpin pembelajaran.
Saya harus selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui hal-hal yang sebaiknya diubah, diperbaiki, atau dilanjutkan. Kemudian, saya harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Setelah melewati proses pembelajaran ini, rencana saya ke depannya yaitu dalam hal penerapan karakter. Yang pertama, menjadi teladan dalam hal kedisiplinan, taat aturan sekolah. Yang kedua, menerapkan senyum salam sapa, menanamkan budaya gotong royong, serta menanamkan budi pekerti, sopan santun kepada anak didik. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya berencana membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, selalu memotivasi peserta didik untuk belajar, kemudian berinovasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan memperhatikan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya, melatih kolaborasi antar siswa dengan pembelajaran berkelompok. Di akhir pembelajaran akan selalu mengadakan refleksi pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Kemudian pada bagian pengembangan diri, saya akan mengikuti pelatihan daring dan luring untuk menambah wawasan saya terkait proses pembelajaran. Kemudian, membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru terkait pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.